Kronologi penggerbekan bandar sabu di Katingan berujung maut, 1 polisi gugur, 2 anggota masih hilang. Operasi penggerbekan 2 terduga bandar sabu di Desa Tumbang Kalemei, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah, berubah menjadi tragedi. Seorang anggota polisi gugur setelah dibacok, sementara 2 anggota lainnya hingga kini masih hilang usai diduga hanyut saat menyelamatkan diri dari kepungan massa. Korban meninggal dunia adalah Aibda Yudi Perdana Putra yang ditemukan dengan luka bacok parah di bagian kepala. Adapun 2 anggota yang masih dalam pencarian yakni Aibtu Sumaryanto dan Bribda Nopandri Ramadhana. Informasi dihimpun, operasi penggerbekan berawal dari laporan masyarakat terkait aktivitas peredaran narkotika di Desa Tumbang Kalemei pada Rabu, 1 Juli 2026. Menindaklanjuti informasi tersebut, polisi memburu 2 terduga bandar sabu berinisial Bio dan Busu. Kasatres Narkoba Polres Katingan kemudian memimpin langsung operasi penangkapan. Sekitar pukul 21 WIB, tim berangkat menuju lokasi dan tiba di Desa Tumbang Kalemei sekitar pukul 00.30 waktu Indonesia Barat. Sebanyak 12 personel dibagi menjadi 2 tim. Tim pertama yang dipimpin Kasatres Narkoba beranggotakan 9 personel mendatangi rumah target. Sementara tim kedua yang terdiri atas 3 personel bersiaga di sekitar SMP negeri setempat. Setibanya di rumah target, petugas memperkenalkan diri dan menjelaskan maksud kedatangan. Bio berhasil diamankan oleh Aibda Yudi. Namun situasi berubah ketika seorang pria dari arah dapur tiba-tiba membawa sebilah parang dan mengarahkannya kepada Bribtu Dedi. Serangan itu berhasil digagalkan setelah pelaku ditangkap oleh anggota yang berada di lokasi. Tak lama kemudian, 2 pria lainnya keluar dari dalam kamar sambil membawa parang. Salah seorang diantaranya disebut mengayunkan parang ke arah Kasatres Narkoba. Melihat situasi yang mengancam keselamatan petugas, Aibtu Sumaryanto melepaskan tembakan peringatan. Karena tidak dihiraukan dan pelaku tetap melakukan penyerangan, ia kemudian melepaskan tembakan untuk melumpuhkan. Salah seorang penyerang dilaporkan terjatuh di depan pintu rumah. Insiden tersebut memicu kepanikan keluarga korban. Teriakan histeris mengundang warga sekitar yang kemudian berdatangan sambil membawa parang dan senjata api rakitan. Massa disebut melakukan perlawanan terhadap petugas. Satres Narkoba yang kalah jumlah berupaya menyelamatkan diri sembari meminta bantuan personel dari Polres Katingan dan Polsek Katingan Tengah. Dalam upaya melarikan diri, tim pertama menyeberang ke sebuah pulau kecil di tengah sungai. Kasatres Narkoba bahkan dilaporkan terjun langsung ke sungai untuk menghindari amukan massa. Meski demikian, warga masih terus melakukan pengejaran dan disebut melepaskan tembakan menggunakan senjata api rakitan. Di tengah kondisi terdesak, Bribka John Trio dan Bribda Nopandri menghubungi anggota tim kedua untuk meminta bantuan menuju Polsek Katingan Tengah. Kasatres Narkoba juga menghubungi Kapolres Katingan guna meminta bantuan tambahan. Tim kedua kemudian bergerak menggunakan mobil menuju Polsek Katingan Tengah. Dalam perjalanan mereka sempat dikejar sebuah mobil berwarna silver serta dihadang sejumlah warga yang membawa senjata api rakitan, balok kayu, dan parang. Meski demikian, seluruh personel tim kedua berhasil lolos dan tiba di Polsek Katingan Tengah dengan selamat. Sementara itu, tim pertama terus berusaha menyelamatkan diri dengan berenang meninggalkan pulau. 3 personel diantaranya Aibtu Sumaryanto, Aibda Yudi, dan Bribda Nopandri dilaporkan kelelahan dan kembali ke tepi sungai yang telah dipenuhi warga. 5 personel lainnya, yakni Bribka John Trio, Bribtu Dedi, Bribtu Christian, Bribda Ferdi, dan Bribda Eko, berhasil menyelamatkan diri dengan berenang dan bersembunyi di kawasan hutan. Hingga saat ini, sebanyak 9 anggota Satres Narkoba Polres Katingan telah berhasil dievakuasi oleh personel gabungan Polres Katingan dan Polsek Katingan Tengah. 1 anggota, Aibda Yudi, ditemukan meninggal dunia di sebuah lanting di sekitar lokasi kejadian dengan luka bacok parah di bagian kepala. Sementara 2 anggota lainnya, yakni Aibtu Sumaryanto dan Bribda Nopandri Ramadhana, masih belum diketahui keberadaannya.